Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Strategi Merger dan Akuisisi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami yang pertama, Irfan Ramadhani, yang kedua ada M. Ilham Renaldi, dan yang ketiga ada Satria Verdika Akbar. Langsung saja ke pembahasannya, apa itu merger dan akuisisi? Strategi merger dan akuisisi merupakan pilihan strategis yang sangat krusial bagi perusahaan yang mengejar strategi diversifikasi untuk meningkatkan daya saing. Secara global, nilai akuisisi di Amerika Serikat pernah mencapai nilai yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 1,5 triliun dolar pada tahun 2000. Fenomena merger dan akuisisi ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga meluas ke berbagai wilayah dunia seperti Amerika Latin, India, dan Eropa. Kemudian, nilai strategis merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi dinilai memiliki nilai ekonomis apabila strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang kompetitif dan menetralisir ancaman yang ada di pasar. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mengurangi biaya operasional perusahaan atau meningkatkan pendapatan secara signifikan. Namun demikian, nilai strategis dari merger dan akuisisi sangat bergantung pada konteks pasar tempat strategi tersebut diterapkan. Selanjutnya ada tipologi merger dan akuisisi menurut FTC. Komisi Perdagangan Federal, Federal Trade Commission FTC mengklarifikasikan merger dan akuisisi ke dalam 5 jenis utama, yaitu merger vertikal yang dilakukan dengan mengakuisisi pemasok, atau pelanggan merger horizontal yang melibatkan akuisisi terhadap pesaing lama, merger perluasan produk untuk mengakses produk berlengkap, merger perluasan pasar guna memasuki wilayah geografis baru, serta merger konglomerat yang tidak memiliki keterkaitan strategis antara perusahaan. Selanjutnya ada sumber keterkaitan strategis. Menurut para ahli seperti Lubetkin, Johnson, dan Rubeck, keterkaitan strategis dalam merger dan akuisisi dapat berasal dari beberapa sumber utama. Pertama adalah ekonomi teknis yang mencakup skala ekonomi dalam aktivitas pemasaran, produksi, dan distribusi. Kedua adalah motivasi keuangan seperti penghematan pajak, peningkatan peluang leverage, serta upaya untuk menghindari risiko bangkrutan. Ketiga adalah kekuatan pasar, yaitu kemampuan perusahaan untuk menentukan harga melalui dominasi pasar. Selanjutnya ada keuntungan ekonomi penawar versus target. Dalam praktik merger dan akuisisi, perusahaan target umumnya memperoleh keuntungan ekonomi yang cukup signifikan, yang tercermin dari kenaikan nilai pasar sekitar 20 hingga 30%. Sebaliknya, perusahaan menawar atau acquiring firm rata-rata hanya mencapai titik impas atau break even. Hal ini disebabkan oleh persaingan penawaran yang ketat, sehingga nilai ekonomi yang seharusnya diperoleh seringkali terserap oleh tingginya harga akuisisi akibat perang tawaran. Mengapa perusahaan terus melakukan merger dan akuisisi? Meskipun seringkali hanya mencapai titik impas, manajer perusahaan tetap melakukan strategi merger dan akuisisi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dengan mencapai kesetaraan kompetitif agar tidak tertinggal dengan pesaing. Selain itu, merger menginvestasikan arus kas bebas daripada membagikan sebagai dividen. Alasannya lain berkaitan dengan masalah keagamaan, yaitu upaya memperbesar ukuran perusahaan yang dapat berdampak pada peningkatan kompensasi manajer. Selanjutnya ada strategi untuk keunggulan kompetitif. Agar dapat memperoleh keuntungan melalui merger dan akuisisi, perusahaan harus memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan tersebut antara lain berupa skala ekonomi yang langka,
yaitu hubungan unik dengan perusahaan target yang tidak dimiliki oleh penawar lain. Selain itu, perusahaan perlu memiliki informasi privat yang dapat merahasiakan nilai strategis sebenarnya dari publik dan pesaing, serta kemampuan yang sulit ditiru oleh perusahaan lain di pasar. Yang terakhir ada kesimpulan. Nilai strategis dari merger dan akuisisi hanya dapat terwujud apabila perusahaan mampu melakukan koordinasi dan integrasi yang tepat setelah proses akuisisi selesai. Tantangan utama dalam tahap ini meliputi perbedaan budaya organisasi, sistem operasional, dan filosofi manajemen. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyiapkan struktur organisasi yang tepat, seperti struktur multivisional untuk mengelola hubungan antara bagian perusahaan yang baru bergabung. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.